setelah Medusa pergi, lembah itu menjadi sunyi senyap. Kunci ruang angkasa di langit telah menyebabkan lembah kecil itu menjadi tempat yang terisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang akan secara tidak sengaja menyerbu ke tempat yang tenang ini. Namun, selain kurangnya suara, kepergian Medusa tidak begitu banyak menyebabkan gelombang di lembah. Tumpukan pecahan batu di atas pintu masuk gua masih belum ada respon. Kepompong cahaya yang sangat besar di dalam lembah juga tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos. Meskipun tampak mirip dengan masa lalu, siapapun dengan persepsi spiritual yang sangat kuat akan dapat menemukan bahwa dua aura yang luar biasa kuat ini diam-diam sedang disembunyikan, menunggu saat mereka akan dilahirkan kembali. Meskipun lembah telah membesarkan beberapa magical beast, mereka tidak berani mengambil bahkan setengah langkah ke lembah yang dalam karena tekanan yang dipancarkan oleh kepompong ringan. Mereka juga tidak berani mengeluarkan suara gemuruh yang terlalu keras, takut mengganggu keberadaan yang membuat mereka ketakutan. Oleh karena itu, bagian dalam lembah telah berubah menjadi tempat di mana manusia dan binatang jarang ditemukan. Rerumputan liar di lembah tumbuh dengan cepat di bawah pengaruh energi yang padat. Pada akhirnya, rumput liar menyapu kepompong tipis itu. Itu terus terjalin untuk membentuk jaring berwarna hijau di sekitar gua gunung dan kepompong terang. Dengan cara ini, sebuah kehancuran ditambahkan ke lembah ini. Hanya pusaran energi warna-warni yang sangat besar di udara yang memancarkan kehidupan. Waktu dengan cepat mengalir melewati lembah dalam yang terisolasi dari dunia luar ini. Satu hari demi hari yang lalu. Musim semi menghilang dan musim gugur tiba. Tanpa disadari, sekitar setengah tahun telah berlalu sejak Medusa pergi. Dengan menghitung waktu yang lalu, retret Xiao Yan dan Xian hampir mencapai 1 tahun. Meskipun waktu yang lama sangat melelahkan, masih ada sedikit pun aktivitas yang tidak biasa dari lembah tersebut. Lembah sepi yang sunyi itu sepertinya diam-diam melupakan mereka. Medusa tidak kembali selama setengah tahun ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Rumputan liar masih tumbuh di semua tempat di lembah yang dalam. Jika tidak terjadi kecelakaan, itu akan segera menempati seluruh lembah pegunungan dalam waktu singkat. Akhirnya, ia akan mengikuti dinding gunung dan memanjat keluar, tampak seperti ular hijau buta saat ia menyebar. Waktu dengan tenang mengalir di dalam lembah yang dalam dan terpencil. Pada hari tertentu, gerakan sedikit tidak biasa yang berbeda dari biasanya monoton akhirnya muncul di lembah yang dalam. Orang bisa melihat pusaran energi besar yang perlahan-lahan berputar di langit tiba-tiba mulai berhenti berputar secara bertahap. Energi megah mengalir deras seperti badai sebelum akhirnya berubah menjadi dua pilar energi seperti semburan pegunungan. Salah satu pilar energi ini dibebankan ke lembah, yang sekarang tersembunyi oleh rumputan liar, sementara yang lainnya mendarat di atas kepompong ringan, yang ditutupi oleh rumputan liar. Kedua pilar energi yang berukuran lebih dari 10 kaki ini menembus udara. Udara mengeluarkan suara tajam saat mereka melakukannya. Dari sini, cukup untuk melihat jenis energi besar apa yang terkandung di dalam dua pilar energi ini. Di bawah energi yang begitu besar, rumput liar di dalam lembah tiba-tiba layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa napas pendek, itu benar-benar kembali ke keadaan sebelumnya. Kepompong besar berwarna ungu di lembah dan gua gunung yang terhalang pecahan batu perlahan muncul kembali. Salah satu dari dua pilar energi besar memasuki kepompong cahaya sementara yang lainnya memasuki gua. Mereka segera berhenti melakukan gerakan tidak biasa lainnya setelah itu. Pusaran energi di udara sudah benar-benar lenyap. Energi alami yang kuat di lembah juga berangsur-angsur kembali ke keadaan normalnya. Dari tampilan situasinya, sepertinya kedua orang yang membutuhkan energi dalam jumlah besar telah mencapai tahap di mana mereka kenyang. Kepompong cahaya di dalam lembah berubah warna yang semakin dalam setelah menyerap pilar energi yang sangat besar itu. Beberapa segel aneh secara bertahap muncul di permukaan kepompong ringan. Cahaya yang dipancarkan secara bertahap dari segel ini tampak sangat misterius. Tidak ada aktivitas lain setelah perubahan ini terjadi di dalam lembah. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Di dalam gua, yang pintu masuknya diblokir dengan kuat oleh tumpukan pecahan batu, mata yang telah ditutup selama hampir 1 tahun akhirnya bergetar sedikit saat perlahan terbuka. Badai penuh kilat melintas melalui matanya yang hitam pekat satu demi satu saat mereka terbuka. Pada saat itu, bahkan udara di dalam gua gunung yang hikmat mengeluarkan sedikit suara berderak.
Aura agung yang telah terdiam selama hampir 1 tahun akhirnya menjadi seperti harimau yang ganas mengikuti pembukaan matanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, menghadap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Bahkan gua gunung mulai bergetar di bawah aura megah yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Banyak garis retakan tebal seukuran lengan menyebar seperti sarang laba-laba dari tempat di mana pemuda berjubah hitam itu duduk dengan menyilangkan kaki. Akhirnya, mereka menyebar ke setiap sudut gua. Retak! Suara kecil tiba-tiba muncul saat pemuda berjubah hitam itu duduk di atas batu hijau. Segera, banyak garis retakan kecil muncul. Setelah itu, mereka dengan cepat menyebar ke seluruh batu hijau sebelum batu hijau itu pecah. Itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya di tengah gemuruh rendah dan dalam. Pemuda berjubah hitam yang duduk di atas batu hijau itu tidak bergerak sedikit pun meskipun itu pecah. Kedua kakinya digantung di udara kosong dan dia terus melayang di udara dalam hal ini tanpa meminjam kekuatan eksternal. Ini adalah kekuatan dari Dou Huangya. Tangan Xiao Yan perlahan bergerak. Dia merasakan toren pegunungan yang megah seperti Dou Qi meletus di dalam tubuhnya. Busur samar merembes keluar dari sudut mulutnya. Pada saat ini, semacam perasaan heroik memiliki segala sesuatu di tangan seseorang muncul di dalam hatinya. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dengan cara seperti kilat dan menyebar ke segala arah seperti badai dengan tubuhnya di tengah. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat menyebar keluar dari gua dan membungkus seluruh lembah di dalamnya. Menggunakan kekuatan spiritual untuk memindai tempat itu, Xiao Yan bisa melihat kepompong cahaya berwarna ungu besar di dalam lembah. Selain itu, karena dia mengandalkan kekuatan spiritual yang sensitif, dia samar-samar bisa merasakan kehidupan yang kuat di aglomerasi di dalam kepompong. Kekuatan spiritual menyebar ke lembah. Namun, itu tidak berhenti karena itu. Sebaliknya, itu terus menuju ke pegunungan Magical Beast yang sangat besar dan menyebar di atasnya. Setelah penyebaran kekuatan spiritualnya, sejumlah adegan yang tak terhitung jumlahnya tercermin dalam kepala Xiao Yan. Tentu saja, ada cukup banyak Magical Beast yang kuat di dalam pegunungan Magical Beast. Oleh karena itu, pemindaian spiritual yang sombong oleh Xiao Yan ini tidak luput dari perhatian mereka. Karena inilah pegunungan yang luas segera mulai memancarkan banyak raungan marah yang mengguncang bumi. Tak terhitung jumlah Magical Beast peringkat rendah mulai bergetar di tengah raungan ini. Meskipun bisa merasakan pemindaian spiritual Xiao Yan, sebagian besar binatang ajaib yang kuat ini, dengan pengecualian mereka yang memiliki kemampuan khusus, tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada jiwa Xiao Yan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual Xiao Yan tidak menerima serangan sedikit pun selama pemindaian tempat yang sombong ini. Kekuatan spiritual yang agung tersebar di radius 50 km. Namun, sepertinya ini adalah batas yang sulit. Akibatnya, kekuatan spiritual Xiao Yan mengalami kesulitan untuk maju bahkan 1 inci pun setelah menyebar ke gunung. Pikiran Xiao Yan tergerak saat melihat ini. Kekuatan spiritual yang telah menyebar mulai menyusut dengan cara seperti kilat seperti air banjir. Dengan beberapa tarikan napas, itu benar-benar menyusut kembali ke tubuhnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit setelah kekuatan spiritual sepenuhnya kembali ke tubuhnya. Dia menghela nafas panjang dan baru saja ingin mencoba untuk menyatukan kekuatan spiritual jauh di dalam dirinya ketika sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Jarinya dengan lembut menyentuh jejak api putih di dahinya. Beberapa gemetar yang tidak diketahui diam-diam muncul jauh di dalam jiwanya. Xiao Yan menghirup udara lembab yang dalam. Matanya berkedip sedikit sebelum segera menyipit. Pikirannya tiba-tiba bergerak dan kekuatan spiritual yang agung sekali lagi tersapu. Namun, kali ini tidak menyebar. Sebaliknya, itu menyerbu ke segel api di dahinya. Kekuatan spiritual Xiao Yan baru saja masuk ke dalam segel api ketika suara rendah, dalam, teredam meledak dengan ledakan dalam pikirannya. Segera, matanya menjadi hitam dan jalan kecil yang terbentuk dari api putih pekat muncul di depannya. Ada kegelapan tak berdasar yang dalam di kedua sisi jalan kecil. Sekilas jalan api kecil itu sepertinya tidak ada habisnya. Tubuh Xiao Yan bergerak dan tidak ragu-ragu saat dia bergegas menyusuri jalan api kecil. Ketika kekuatan spiritual dari sebelumnya telah mencapai titik tertentu, penggunaan kekuatan spiritualnya tampak jauh lebih jelas. Jalan kecil itu memang panjang.
Namun, di bawah kecepatan kekuatan spiritualnya, yang lebih cepat dari kilat, hanya diperlukan lebih dari 10 menit sebelum lubang api muncul di ujung jalan api kecil. Kekuatan spiritual Xiao Yan bergetar sedikit sebelum dengan kejam menyerbu. Roh Xiao Yan menyerbu ke dalam lubang api. Api putih pekat yang menyilaukan tiba-tiba menghilang. Menggantinya adalah kegelapan yang sangat menekan. Tempat gelap ini sepertinya adalah aula yang sangat besar. Aula itu sangat luas sehingga agak menakutkan. Pilar batu yang panjangnya lebih dari 1000 kaki mencapai ke langit karena menopang aula yang luar biasa besar ini. Aula ini ditutupi dengan kumpulan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang dibungkus dengan cahaya hijau giok. Roh Xiao Yan menyapu mereka dan terkejut saat menyadari bahwa kelompok cahaya itu sebenarnya berisi tubuh spiritual yang hidup di dalam masing-masingnya. Semangat Xiao Yan berguling-guling karena pemandangan yang mengejutkan ini. Rohnya dengan sigap menyapu tempat itu. Sesaat kemudian, keterkejutannya tiba-tiba menggumpal pada sekelompok lampu hijau giok yang berada di dekat titik tengah aula besar. Di dalamnya ada seorang lelaki tua yang matanya tertutup rapat. Hal yang menyebabkan badai muncul dalam hati Xiao Yan adalah bahwa lelaki tua ini adalah Yao Lao yang telah ditangkap oleh Hall of Souls. Ini adalah, apakah Hall of Souls? Roh Xiao Yan mengeluarkan suara yang membosankan. Saat suaranya baru saja terdengar, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Segera, ruang itu meledak seperti cermin yang pecah. Kekuatan spiritual yang menakutkan yang bahkan ruang itu tidak bisa menahan membawa kegelapan yang luar biasa pekat tiba-tiba meletus. Hanya kontak dengannya menghancurkan sisa-sisa spiritual Xiao Yan menjadi ketiadaan.